Hello gengs, nampaknya Manhwa Magic Emperor saat ini sedang memasuki chapter-chapter terbaiknya. Karena akan banyak sekali kejadian menarik di chapter selanjutnya jika kita merujuk pada novelnya. Dan kali ini Mimin mau kembali membahas terkait Wikipedia Magic Emperor bab Gu Santong si anak nakal. Mungkin banyak dari para readers yang belum tahu tentang sosok ini karena memang di manhwanya sendiri sosok ini masih belum muncul. Ya, singkatnya dialah sosok yang memporak-porandakan Tianyu Empire 300 tahun yang lalu dan mengakibatkan keluarnya perintah pembasmian iblis. Jadi sebelum Zovan, dialah monster kecil yang dianugerahi titah bocah tak terkalahkan. Bahkan perintah pembasmian iblis tidak mampu menghentikannya. Dan mari kita bahas lebih dalam lagi. Nama Gu Santong alias bocah nakal tak terkalahkan. Walaupun usianya sudah melebihi 300 tahun, tapi tampilannya dan juga sifatnya masih seperti bocah berumur 7 atau 8 tahun. Lanjut, kultivasi. Di awal kemunculannya, ia langsung berada di ranah Tianshuan tingkat 5. Dan saat bertemu dengan Zovan, ia sudah berada di ranah visi dewa tingkat 2. Hingga pada akhirnya ia menembus ranah Spirit King di chapter 1186. Lanjut, jabatan. Saat ketujuh rumah gagal mengalahkan Gu Santong, Kaisar pun menjebaknya dalam sebuah permainan. Dan karena kalah, ia pun diperintahkan untuk menjaga Tianyu Empire dan menjadi salah satu dari 5 naga pelindung. 5 naga atau 3 naga ya? Lanjut, hubungan. Saat terlahir di dunia, ia bahkan tidak tahu siapa orang tuanya. Tapi jika merujuk pada pemikiran Zovan di novelnya, ia harusnya adalah anak dari Holy Base King Lin. Lalu, ia juga memiliki ayah angkat bermarga Gu yang melindunginya saat dikejar-kejar oleh 7 keluarga akibat perintah pembasmian iblis. Oleh sebab itu namanya adalah Gu Santong yang diambil dari nama marga ayah angkatnya. Lalu ada juga Zovan yang juga nantinya akan menjadi ayah angkatnya. Lalu ada Kunpeng yang akan menjadi gurunya, dan juga ada Q'er dan juga Jiantong yang menjadi saudara angkatnya. Dan beginilah kisah singkat dari Gu Santong. Banyak yang belum mengetahui jika Gu Santong adalah keturunan dari hewan suci. Dan itulah kenapa kekuatannya sangat tidak masuk akal. Bahkan saat kelahirannya ia sudah memasuki ranah Tianshuan. Tapi walaupun berada di ranah Tianshuan, saat perintah pembasmian iblis, ia dikepung oleh puluhan bahkan ratusan ahli di ranah Tianshuan sampai ranah visi dewa. Tapi mereka semua kalah. Nah, itu juga yang menyebabkan hanya sedikit ranah visi dewa yang tersisa di Tianyu Empire. Salah satunya karena semuanya sudah kalah dan mati saat melawan Gu Santong. Hingga pada akhirnya karena sudah terpojok, Kaisar pun memainkan trik licik dan memanfaatkan sifat kekanak-kanakan dari Gu Santong. Mereka pun bertaruh dan berakhir dengan kekalahan Gu Santong. Lalu Kaisar pun memerintahkannya untuk menjaga Tianyu Empire selama 1000 tahun lamanya. Dan awal pertemuan dengan Zovan. Mereka bertemu di chapter 228 novel. Setelah mengalahkan 4 kurcaci,
Zovan bersama penatua Li Jingtian dijebak oleh 4 kurcaci, sehingga mereka berdua pun harus berhadapan dengan Gu Santong. Awalnya Zovan tidak tahu jika anak kecil yang akan dihadapinya adalah seorang legenda yang tak terkalahkan. Padahal saat itu ia berada di ranah visi dewa tingkat 2. Tapi Li Jingtian yang berada pada ranah visi dewa tingkat 6 dan menggunakan kemampuan terbaiknya yang baru saja diberikan oleh Zovan tetap tidak berkutik dan kalah hanya dengan 1 serangan saja. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun tahu jika lawannya adalah Gu Santong dan mereka berdua dijebak oleh 4 hantu atau 4 kurcaci. Jadi 4 kurcaci ini memang otaknya sedikit gesrek, bisa dibilang ya, sedikit licik dan juga jahil. Walau sudah di bawah kendali Zovan, mereka masih sempat-sempatnya menjahilin Zovan dan Li Jingtian untuk menghadapi Gu Santong. Karena Gu Santong sudah memperbudak 4 kurcaci dan menyuruh mereka membawakan tanaman herbal setiap beberapa jam atau beberapa hari gitu. Karena memang makanan kesukaan Gu Santong adalah tanaman herbal. Nah, walaupun awalnya Zovan sangat senang karena lawannya adalah Gu Santong dan akan menjadi jackpot jika ia bergabung dengan Luo Family. Tapi sayang, setiap rencana yang ia gunakan selalu gagal. Bahkan beberapa kali ia menggunakan ulat sutra darah, tapi itu juga gagal karena selalu ketahuan oleh Gu Santong. Hingga akhirnya Zovan tahu kelemahan Gu Santong dari 4 kurcaci, yaitu sambaran petir. Dan Zovan pun membuat arai petir untuk menakut-nakuti Gu Santong. Hingga pada akhirnya secara tidak sengaja mereka berdua masuk dalam ngarai petir ungu, tempat peninggalan dari Heavenly Emperor. Walaupun memang awalnya tujuan Zovan adalah untuk menetaskan telur dari Thunderbird, tapi kejadian yang menimpanya semua keluar dari rencana. Bahkan Zovan sempat tersambar petir hingga beberapa kali, dan jika bukan karena api biru miliknya, mungkin Zovan sudah mati. Lalu Gu Santong yang ketakutan terhadap petir ungu selalu berpegangan kepada kaki Zovan dan tidak mau melepasnya. Hingga akhirnya Gu Santong pun diangkat jadi anak Zovan. Karena awalnya Gu Santong itu merasa jika Zovan telah melindunginya, sama halnya dengan ayah angkatnya dulu yang juga melindunginya. Walaupun awalnya ia tidak setuju karena ia merasa lebih tua dari Zovan. Tapi karena sedikit bujukan, ia pun menerima Zovan sebagai ayah angkatnya. Nah, ternyata masih ada satu rahasia lagi, yaitu lembah petir ungu tersebut adalah tempat penyiksaan dari Holybes Killin. Dan di sana hanya tersisa 1 kakinya saja, sedangkan tubuhnya sudah hancur. Tapi kaki tersebut secara refleks selalu melindungi Gu Santong dari sambaran petir ungu. Nah, karena hubungan yang kuat itu secara naluri, Gu Santong takut terhadap petir ungu. Walaupun sama sekali ya selama masa hidupnya ia belum pernah melihat petir ungu selama hidupnya. Dan itu semua tidak lain karena ayahnya yang merupakan Holybes Killin mati karena sambaran petir ungu yang tidak ada henti-hentinya. Dan itulah yang membuat secara naluri Gu Santong sangat-sangat takut terhadap petir ungu. Ya, itulah kurang lebih kisah singkat dari anak kecil tak terkalahkan, yaitu Gu Santong. Semoga terhibur, dan jika ada kekurangan atau kesalahan bisa dikoreksi di kolom komentar.
Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.